Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 9C rahimakumullah. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, terlebih dahulu tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mohon keselamatan dunia dan akhirat, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari COVID yang sedang melanda dunia, khususnya di negara Indonesia tercinta ini. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Anak-anak sekalian kelas 9C, selama ini saya Bu Guru belum sempat berkenalan satu persatu dengan kalian, bahkan belum tahu namanya satu persatu, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Karena hal ini adanya keterbatasan di sana sini, yang selama ini pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, sekalipun hanya beberapa persen di tahun-tahun yang kemarin kelompok belajar atau kelompok bimbingan belajar. Tapi secara kebetulan saya memang dari dulu belum pernah mengajar kelas kalian. Untuk itu saya baru bisa melakukan pembelajaran memang masih menggunakan PJJ. Dengan keterbatasan yang ada, saya masih belum bisa sempat mengenali satu persatu, baik nama maupun visnya. Namun demikian, harapan Bu Guru tidak mengurangi kesemangatan belajar kita bersama, antara saya dan kalian sama-sama belajar. Pada hakikatnya saya dan kalian sama-sama belajar. Anak-anak sekalian, kalau kelas 9C sudah terbentuk ketua kelas, ya saya nanti minimal saya akan kontak dengan 9 ketua kelas berkaitan dengan tugas-tugas dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, yang saya cintai, karena pada dasarnya manusia satu dengan yang lain harus saling sayang dan harus saling mencintai, sebagaimana pesan-pesan Allah melalui Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak sekalian, ketahuilah bahwa Allah sedang menurunkan, bahasa orang Jawanya ya musibah, penyakit, wabah, bahasa orang Jawanya itu wabah. Ya, termasuk juga sudah menjadi bahasa Indonesia, wabah sedang terjadi. Penyakit yang melanda di muka bumi ini
corona COVID-19 melanda di negara Indonesia. Dengan berbagai upaya dilakukan dikomando oleh pemerintah sampai dengan kepada kita semuanya, berupaya sedemikian rupa untuk bagaimana caranya agar COVID ini segera berakhir. Namun kenyataannya sampai dengan detik ini COVID masih melanda dunia. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir, atau dengan bahasa lainnya, iman kepada akhir, berusaha untuk meningkatkan amal baik dan mengakhiri perbuatan yang tidak baik. Iman kepada hari akhir, rukun iman yang keberapa anak-anak sekalian? Iman kepada hari akhir, rukun iman yang keberapa? Iman hari akhir adalah rukun iman yang, coba diurut dari depan. Iman kepada Allah, malaikat, Rasul, terus kepada hari akhir, qadar kurang satu. Amantu billahi wa malaikatihi, iman kepada Allah, kepada malaikatnya Allah, kitab Allah, salah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Nah, bil yaumil akhir adalah rukun iman yang kelima. Wa bil qadari, iman kepada qada qadar. Hari akhir. Cara kalian dulu di SD atau MI, di SD utamanya, kelas 4 atau kelas 5. Hari akhir adalah hari akhirnya kehidupan di dunia. Sekarang saya dari kata hari akhir, kalian di SD mengartikan begitu. Sekarang saya rubah, tetapi tidak merubah makna kalimatnya, saya carikan kalimat yang lain. Dilihat dari kata hari akhir tidak salah, hari akhir adalah hari akhir, akhir adalah akhir, sudah tidak ada apa-apa lagi. Namun pada hakikatnya hari akhir ternyata tidak demikian anak-anak. Ternyata hari akhir adalah bukan hari akhir, di mana tidak ada hari lagi, tidak. Ternyata setelah hari kiamat yang disebut dengan hari akhir, di sana nanti akan ketemu hari yang sangat panjang, bahkan tidak ada polnya. Kemudian saya dengan bahasa lain, dengan kalimat yang lain, saya justru akan mengatakan sebaliknya. Hari akhir adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya, atau lengkapnya, setelah hari akhir manusia akan mengawali kehidupan yang sungguh-sungguh tidak akan pernah ada polnya. Lalu bagaimana dengan istilah hari akhir, Bu Guru? Kalau menyebutkan hari akhir adalah akhir, maka kamu harus lengkap. Hari akhir adalah hari akhir kehidupan di dunia. Karena nanti di sana akan ada hari akhir yang panjang sekali, yang tidak akan pernah ada polnya. Sampai di sini ada pertanyaan. Hari akhir kapan terjadi, Bu Guru? Nah, silakan. Mau buka Al-Qur'an ya boleh, mau buka buku paket ya boleh, mau buka LKS ya boleh. Silakan.
Dalam surat Al-Hajj ayat 7. Surat Al-Hajj ayat 7. Ada LKS halaman 5. Di dalam Al-Quran kamu cari surat ke-22 ayatnya 7. Kalau kamu pegang Al-Quran seperti Bu Guru ini, surat yang ke-22 ayatnya ke-7. Surat yang ke-22 ayatnya 7. Sudah ketemu baik di dalam Al-Quran ataupun LKS? Ayo saya bacakan. Yang sudah ketemu nyemak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Ya, bareng-bareng. Wa annas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Lagi. Wa annas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan, pasti akan datang. Hari kiamat itu tidak ada keraguan, pasti akan datang. La raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang ada di dalam kubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan, dan Allah akan menanya orang-orang yang ada di dalam kubur. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan, akan menghitung amalnya, akan menanyai apa yang kalian lakukan di dalam dunia. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keruan, pastilah, pasti. Dan Allah akan membangkitkan orang yang ada di dalam kubur. Dibangkitkan untuk apa? Kamu dulu sergap sholat enggak? Kamu dulu sholatnya bolong enggak? Mas, kamu dulu puasanya bolong enggak, Mbak? Utang puasa pada saat haid sudah dikotok belum, Mbak? Ya, kemarin pada puasa Tarwiyah dan Arafah tidak. Anak laki-laki puasa Tarwiyah dan Arafah. Anak perempuan kemarin 2 hari seharusnya berpuasa juga. Diniati untuk qada, utamakan qadanya dulu. Kebetulan ada puasa sunat di rumahmu, saya berhusnuzon di rumahmu, di keluargamu semuanya pada puasa semua ya, Tarwiyah dan Arafah ya. Sekalipun ada sebagian ulama hanya melakukan puasa hanya pada Arafahnya saja, tidak pada Tarwiyahnya. Tapi paling tidak kalian kemarin puasa 2 hari untuk yang mbak-mbak cantik dan solihah. Kodo niatnya, pumpung ada temannya. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Tuh, hari akhir. Ternyata tidak berakhir kehidupan itu ya. Iya, dibangkitkan
Yang bisa bangkit itu logikanya adalah orang hidup. Terus mati apa tuh yang bangkit? Atas kuasa Allah, kudrat dan iradanya Allah. Semua hamba Allah, baik yang kasat mata ataupun yang tidak kasat mata, setelah kematian akan ada kehidupan yang langgeng, kekal, abadi. Oke, anak-anak sekalian. Bu, dulu waktu di SD kemungkinan ya sudah diterangkan. Kemudian tadi umpama ada yang menanyakan paling tidak dalam hati kamu, kapan sih ya kiamat apa ana apa ya dosa lo ya. Kalau mengatakanlah kiamat apa ana apa dosa lo ya, harus yakin, seyakin-yakinnya hari kiamat itu ada. Kalau ditanya kapan, pokoknya ada lah. Nah, adanya tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Tapi kemudian nanti kita bahas. Tanda-tandanya nanti akan kita bahas. Oh, hari kiamat itu tanda-tandanya semacam ini. Nah, sekarang sebelum membahas kepada tanda-tanda hari kiamat, sekarang kita hari kiamat. Kiamat itu bahasa Arab, bahasa Jawanya bangkit atau berdiri. Bangkit atau berdiri. Loh kok bangkit atau berdiri? Ya setelah nanti kiamat dibangunkan dan dibangunkan dan berdiri lagi. Kiamat identik dengan kematian. Pokoknya matilah kiamat. Nah, bisa kiamat deh aku. Sangunan tong di perjalanan dan lain sebagainya. Terrazia polisi harus balik arah. Nah, kiamat aku deh. Saking putus asanya. Sekarang kematian, kiamat. Kiamat itu peristiwa yang sangat luar, sangat luar biasa, sangat gunung meletus, lautan meluap. Ya Allah, pada hari kiamat itu ya Allah. Dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika perut bumi dar, memuntah, gunung meletus dar. Allah ya Allah ya Allah, anak-anak, ini bukan dongeng, bukan cerita. Gunung berterbangan. Watakunul jibalu, dan gunung-gunung, watakunul jibalu kal'ahnil mahfuz. Gunung yang begitu besarnya, gunung Slamet, sampai dengan Jaya Wijaya, sampai dengan Mount Everest. Ya Allah, itu gunung semuanya akan berantakan, berterbangan seperti bulu-bulu yang kena angin. Ini bukan dongeng, bukan cerita loh anak-anak. Harus yakin, seyakin-yakinnya itu akan terjadi. Masya Allah. Sekarang kiamat dibedakan menjadi dua macam. Apa anak-anak? Kiamat dibedakan menjadi dua macam. Ada the big and small. The big and small. Ada kubro, ada sughra. Bahasanya anak-anak SMP 2 yang pinter-pinter itu, artinya kubro dan sughra siapa? Ya the big and small itu. Lah, the big and small siapa? Ya gua, sughra dan kubro. Ora tidokan. The big and small. Anak-anak, sekarang ada kiamat sughra dan ada kiamat kubro. Ada kiamat sughra
kiamat kubro. Itu big and small. Suro, kubro. Apa segitu? Oh, bukan. Sekarang kiamat ada dua macam, ada kiamat kubro, ada kiamat suro. Kiamat kubro, apa suro dulu? Kiamat suro, the little kiamat suro. Ya, mohon maaf, guru bahasa Inggris, saya sesekali menggunakan bahasa Inggris. Ya, saya kepengen sesekali. Dulu saya juga belajar bahasa Inggris dari SMP sampai sekarang, sesekali kepengen berucap bahasa Inggris. Sekarang kiamat ada dua macam, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra, the little qiyamah. Kiamat akhirnya kiamat kecil. Kiamat kecil adalah bla 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 apa? Matinya seseorang, matinya hewan, matinya ikan di laut, tapi yang lain masih hidup. Namanya kiamat sughra. Sekarang dunia sedang dilanda COVID-19. Yang mati sampai jutaan. Di Indonesia, di belahan-belahan negara-negara yang lain sampai berjuta-juta meninggal dunia karena terserang wabah COVID-19. Berjuta-juta. Kalau dikalkulasi seluruh negara, Indonesia termasuk banyak yang meninggal karena memang Indonesia penduduknya banyak. Begitu banyak orang yang meninggal dunia karena wabah COVID-19 ini. Itu termasuk kiamat apa, anak-anak? Termasuk kiamat apa? Sebanyak itu sekalipun, itu masih dikatakan kiamat sughra, the little qiyamah. Atau dengan bahasa lain mungkin yang lebih mudah dipaham, matinya sebagian orang, atau matinya seseorang, atau matinya sebagian binatang, atau matinya seekor binatang. Di Idul Adha tanggal 20 kemarin terjadi hewan mati, ya kayaknya ya jutaan juga. Iya, berpuluh-puluh juta. Seluruh antero jagat di muka bumi ini, hari kemarin, hari sekarang, hari lusa, di belahan negara yang lain ada yang baru bacaan sekarang karena memang di ujung barat sono hari ini baru lebaran atau beda hitungan. Nah, begitu banyaknya hewan peliharaan meninggal mati karena untuk dikurbankan dagingnya, plus para peternak lehor, plus para peternak bandeng, plus dan banyak sekali nyawa-nyawa binatang yang dicabut rohnya oleh Allah berjuta-juta. Termasuk kiamat apa? Berjuta-juta sekalipun itu masih dikatakan kiamat sughra. Lah itu kuburannya seperti apa? Kuburannya seperti apa? Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kalau berbicara mati ya orang bisa dihitung, enggak bisa dihitung. Itu saja masih kiamat sughra. Contohnya orang
para nelayan itu sekali serak itu dapat teri, orang tidak bisa ngitung. Itu juga kiamat suro. Sekarang kiamat kubro. Kiamat kubro itu yang saya gambarkan tadi di depan, hancur leburnya bumi alam jagat seisinya. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mataharinya berbenturan dengan rembulan. Air lautnya meluap seluap-luapnya. Ya Allah, ya Allah. Gunung bertabrakan dan sebagainya. Ya Allah, orang itu jungkir balik seperti kalau orang tuamu yang punya sawah mengsawah nyemprot walang sangit. Ya Allah, sesekali ikut menyaksikan bagaimana orang tua nyemprot walang sangit dan walang sangitnya seperti apa. Itu nanti kalau kiamat lebih dari itu. Ya Allah, ya Allah, mulane ya Allah, kita jadilah anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang yang berbuat baik kepada siapapun, selalu takwa kepada Gusti Allah. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Silakan anak-anak, ayat-ayat yang ada di dalam LKS, ada surat Al-Muzammil, ada surat Az-Zalzalah, ada surat Al-Qari'ah, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain berkaitan dengan hari akhir atau hari kiamat. Ya, materi ini akan kita bahas 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali pertemuan kita bahas. Nanti yang terakhir kita bahas bersama-sama. Kalian saya beri tambahan tugas-tugas nanti di pertemuan yang kedua atau yang ketiga. Kita masih melakukan pembelajaran PJJ atau mungkin nanti akan ada PTM. Yang jelas manusia hidup itu apapun yang terjadi, anak-anak sekalian harus tetap belajar, karena di masa muda lah kita waktunya untuk belajar. Kayak ngapa dalam keadaan bagaimanapun. Ya Allah, anak-anak sekalian, HP-nya gunakan untuk belajar. Saya itu paling merdeka dengan anak-anak ber-HP. Silakan ber-HP riak, tapi gunakan yang sebaik mungkin. HP bukan barang sepele. HP bukan mainan, karena di dalamnya banyak sekali ilmu pengetahuan. HP barang primer, bukan sekedar untuk pamer. HP adalah fasilitas, bukan sekedar untuk tas, bukan sekedar untuk tunggu tas. HP sekarang menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekedar untuk tunggu sak. Kemana-mana dibawa HP-nya, ke kamar mandi dibawa, kemana-mana dibawa. Ya silahkan dibawa, tapi gunakan untuk belajar. Maka menjadi digital adalah bagian dari kebutuhan dan bagian dari kehidupan kita. Kita sudah tidak bisa menghindar dari IT. Kalau tidak ingin kemudian tertinggal semakin jauh dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sampai di sini dulu anak-anak sekalian. Kalau ada pertanyaan boleh WA ke nomornya Bu Guru. Kalau ada pertanyaan boleh WA ke nomornya Bu Guru. Bu Guru jawab. Begitu. Pertemuan ini belum saya beri tugas. Nanti sampai materi ini habis baru kita diskusi di akhir pertemuan kita. Oke anak-anak sekalian, kita akhiri perjumpaan kita. Pagi hari ini kita dapat materi apa anak-anak sekalian?
Pagi ini kalian dapat apa? Dapat pengetahuan tentang apa? Pagi ini kalian dapat pengetahuan tentang apa? Yo, dapat apa yo? Kalau tidak dapat apa-apa ya rugi. Kalian pagi ini mendapatkan pengetahuan tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah bla 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 bla. Hari akhir adalah bla bla bla. Kiamat ada dua macam, ada kubro dan sughra. Oke, sampai di sini anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat anak-anak. Ya Allah, COVID yang ada ini, kemudian jangan kita jadikan alasan yang menjadi tidak baik. Jadikanlah ini sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap semangat. Sampai jumpa anak-anak sekalian. Kita senantiasa jaga kesehatan. Anak laki-laki jangan pernah buang air kecil, tidak, cewek jangan pernah, termasuk anak perempuan. Artinya jaga kebersihan alias jaga kesehatan. Kalau makan tidak sekedar cuci tangan, tidak lepas selalu berdoa. Jika kita dalam protokol kesehatannya tentu lebih harus didasarkan kepada ajaran-ajaran yang kita pahami bersama tentang toharoh, kebersihan sebagian dari iman. Sudah anak-anak sekalian, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.